Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali lagi di Momotret.id dengan Kiki di sini. Oke sob, jadi di video kali ini gue akan coba share settingan lighting yang biasa aja kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu caranya kayak gimana, tonton aja terus video ini sampai habis. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi langsung ya kita masuk di sering sharing. Oke, di video kemarin kita sempat bahas yang namanya mikrofon, dan menurut gua mikrofon itu udah sangat proper banget untuk gear audio di konten YouTube gua. Dan di video kali ini saatnya kita akan bahas yang namanya lighting atau setup lighting dalam video. Dimana menurut gua setup lighting sendiri sangat punya peran penting untuk menghasilkan video yang lebih baik. Dan sebelumnya perlu kalian tahu bahwa sumber cahaya itu dibagi menjadi dua sumber, yaitu natural light dan artificial light. Dan yang pertama kita bahas yang namanya natural light, dimana natural light sendiri adalah sumber cahaya yang berasal dari cahaya matahari atau sinar matahari. Jadi kalau misalkan kalian syuting di outdoor atau misalkan kalian liputan di outdoor, secara nggak langsung kalian tuh sudah memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber cahaya utama kalian. Banyak sekali keuntungan yang bisa kalian dapetin dari sinar matahari. Salah satunya kalian bisa dapetin cahaya yang proper tanpa ribet bawa-bawa setup lighting lagi. Dan yang kedua adalah artificial light, dimana artificial light sendiri adalah cahaya buatan atau simpelnya kalian pakai lampu tambahan, dan biasanya artificial light sendiri dipakai di dalam ruangan kayak gini. Nah, baiknya dengan artificial light sendiri kalian bisa explore cahaya sesuai dengan selera kalian. Kurangnya jika natural light bisa kalian dapetin secara gratis, sedangkan artificial light kalian harus mengeluarkan yang namanya cuan yang mungkin bisa menguras dompet kalian. Dan sekarang gue akan coba share settingan lighting yang ada di dalam video ini. Perlu kalian ketahui bahwa di video ini gue pakai 4 komposisi arah lighting, yaitu key light, dimana si key light ini adalah sumber cahaya utama pada lighting di video ini. Dan biasanya key light sendiri menyinari sebagian besar objek dari video ini, yaitu gue. Dan sekarang gue coba matiin aja key lightnya. Dan penempatannya pun biasanya agak menyerong, dan kebetulan di sini gue tempatin di sisi kanan gue untuk memberikan efek kontras di objek atau di muka gue sendiri. Key light sendiri biasanya gue pakai modifier, dan kebetulan di frame video ini gue pakai modifiernya tuh payung putih. Dan bisa kalian lihat sendiri jatuhnya cahaya dari key light ke muka gue itu bisa lebih soft. Dan selanjutnya ada yang namanya V-light, dimana si V-light ini punya peran mengisi kontras dari key light yang terasa masih gelap. Dan intensitas cahaya yang diberikan si V-light ini biasanya nggak terlalu tinggi, mengingat si V-light ini punya peran hanya untuk mengisi kekosongan kontras yang dihasilkan dari key light. Kebetulan di sini gue pakai lampu LED yang gue modif cahayanya tuh biar jadi merah. Nah, di sini gue pakai gunain plastik jilid yang bisa kalian dapetin di fotokopian. Di fotokopian tuh banyak, harganya tuh sekitar Rp2.000 aja. Tapi dengan harga Rp2.000 kalian bisa dapetin efek merah yang ada di sisi kiri gua. Dan kalau misalkan kalian gak punya lampu lagi untuk V-light, kalian bisa memanfaatkan yang namanya styrofoam atau kain putih. Tujuannya untuk memantulkan cahaya dari key light sendiri. Dan yang ketiga ada yang namanya hardlight. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada cahaya yang datang tepat di atas kepala gua. Dimana si hardlight sendiri tujuannya untuk menyinari bagian atas dari objek untuk memisahkan objek dengan background. Sama dengan si V-light, si hardlight sendiri gue pakai lampu LED yang gue modif dengan plastik jilid. Dan kebetulan di frame ini gue pakai warna yang hijau kayak gini. Dan yang terakhir ada yang namanya kicker light atau backlight, dimana biasanya si kicker light ini ditempatkan di belakang objek. Tujuannya untuk memisahkan dimensi antara objek dan background. Nah, sekarang bisa kalian lihat sendiri kicker light yang gue pakai yaitu lampu bohlam yang kebetulan sudah RGB. Di sini
kebetulan gue setting dengan warna kuning, dan bisa kalian lihat akan ada sedikit pantulan cahaya yang disebut dengan efek halo, dimana sumber cahaya dari belakang yang mengenai objek. Dan kalau misalkan gue geser kayak gini, bisa juga disebut dengan practical light, dimana sumber cahaya dari belakang ini bisa masuk ke dalam frame video dan dilihat oleh audiens secara sengaja. Jadi kesimpulannya, dengan artificial light kalian bisa sangat mengeksplor cahaya sesuai dengan selera kalian. Nggak perlu pakai gear yang mahal untuk membuat cahaya seperti ini. Jadi sampai di sini aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi bingung cara cari lighting setup buat konten YouTube kalian. Terima kasih banyak sudah mau menonton video ini. Tunjukkan support kalian terhadap channel ini dengan cara subscribe channel ini, follow kita di Instagram, lalu like video ini jika kalian suka, share sebanyak-banyaknya, barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu kalau misalkan kalian gak suka, dislike aja. Kalau misalkan kalian mau pacar kalian mutusin kalian via Zoom. Jadi Kiki pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nah, itu 23. Nah, itu 23. Nah, itu 23.